Sindikat pencuri sawit diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pemilik perkebunan menelan kerugian puluhan miliar akibat aksi pencurian tersebut. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menggerebek kawanan pencuri buah sawit di kawasan Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Pelaku yang kerap beraksi berkelompok tersebut tidak berkutik saat dikepung aparat. Sindikat pencuri buah sawit ini tertangkap tangan sedang memanen buah milik PT Lon Sumbangsang Bayung Lincir. 22 pelaku pencurian yang diamankan langsung digelandang ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ini sudah berlangsung semenjak diketahui dari 15 Agustus dan diperkirakan kerugian sudah mencapai miliaran rupiah. Dari pihak pemilik lahan dengan pelaku yang jumlahnya banyak akan berisiko sehingga melaporkan ke kita, melaporkan ke Polda dan kita tindak lanjuti. Dalam setiap aksinya pelaku membagi tugas mulai dari penimbang hasil curian hingga bagian pengawas. Selain sawit, polisi juga menyita sepeda motor dan truk yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil curian. Aparat gabungan merazia sejumlah kafe di Bandung yang diduga melanggar PPKM. Penutupan sementara dijatuhkan sebagai sanksi. Ratusan orang berkerumun serta berdesakan di dalam kafe di kawasan Jalan Paster, Bandung, Jawa Barat. Petugas yang datang langsung menghimbau serta membubarkan seluruh pengunjung kafe. Petugas juga menyegel dan menutup sementara kafe sebagai sanksi. Petugas melanjutkan razia di salah satu tempat hiburan di kawasan Paster, Kota Bandung. Saat petugas datang, pihak tempat hiburan malam menutup rapat pagar untuk mengelabui petugas. Petugas yang curiga terpaksa memanjat pagar setinggi 4 meter untuk dapat masuk. Alhasil ditemukan adanya aktivitas karaoke di tengah pemberlakuan jam malam di Kota Bandung. Dalam kurun waktu semalam, petugas merazia 7 tempat hiburan malam di Kota Bandung. 4 lokasi lagi sudah di jam operasional, di mana di dalam 103 atau level 2 ini tempat hiburan sudah diperbolehkan operasional, tapi hanya sampai jam 21.00. 4 lokasi kita lakukan pengamanan identitas dan melakukan penghentian sementara kegiatan. Nantinya petugas gabungan akan rutin melakukan razia PPKM guna mencegah terjadinya lonjakan COVID-19 di Kota Bandung. Tempat hiburan malam Holy Wings di Semarang, Jawa Tengah ditutup Satpol PP. Penutupan lantaran tempat hiburan tersebut melanggar jam malam. Beroperasional melebihi jam malam, Holy Wings di kawasan Kota Lama Semarang digeruduk Satpol PP. Tempat hiburan ini terbilang nekat lantaran tetap buka di atas jam 12 malam. Satpol PP pun menjatuhkan sanksi penutupan selama 1 bulan. Kita Pol PP sama kita tutup sementara. Apabila mereka masih dablek, kita rekomendasikan Dinas Pariwisata untuk dicabut izinnya, sehingga kemungkinan apabila mereka masih dablek, kedua toko ini akan ditutup. Artinya kalau polisi juga ada penegakan hukum yang lain, sementara kalau Satpol Perda itu Pak? Kaitan dengan hukum yang lain itu ranahnya kepolisian, dengan kaitan dengan peraturan daerah kami yang... Sebelumnya pada September silam, Cafe Holy Wings di kawasan Kuningan, Jakarta juga dirazia lantaran melanggar jam malam dan membuat kerumunan. Setelah menuai pro dan kontra, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menjatuhkan sanksi penutupan selama penerapan PPKM. Kelonggaran yang diberikan sejumlah wilayah atas akses hiburan malam sedianya diikuti dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
Tingginya curah hujan yang mengguyur kota Depok mengakibatkan debit air anak sungai Cipinang meluap. Akibatnya turap sepanjang 30 meter ambruk menimpa rumah warga. Turap sepanjang 30 meter dengan tinggi 4 meter yang berada di sepanjang anak kali Cipinang, Sukamaju Baru, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat longsor. Hampir seluruh puing turap menutup aliran sungai. Tidak hanya itu, atap rumah warga juga rusak tertimpa turap. Kaget karena bunyinya kenceng aja. Berarti apa bunyinya? Kayak macam-macam juga kayak ledakan bom kemarin. Terlalu kenceng. Soalnya pagar sepanjang 30 meter ini kan kalau bukunya barengan pastinya bukan suara dengar. Kelurahan setempat langsung berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk perbaikan turap. Lapor ke SDA dan alhamdulillah SDA sudah mengirim tim untuk normalisasi kali ini dan alhamdulillah sudah mulai lancar ini. Insya Allah tidak lama lagi. Guna mencegah banjir, warga dibantu petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok hingga kini berupaya mengangkat puing-puing turap dari dasar kali. Dua kader PSI diperiksa polisi terkait insiden keracunan nasi box. Motif pemberian nasi box menjadi salah satu materi penyelidikan atas kasus tersebut. Kasus keracunan yang menimpa puluhan warga Koja Jakarta Utara usai menyantap nasi box pemberian PSI masih bergulir. Dua pengurus PSI Jakarta pun telah diperiksa Polsek Koja guna menggali motif pembagian nasi box di kawasan permukiman warga. Pasalnya Ketua RW 06 Koja menilai pemberian nasi box tidak melalui koordinasi yang jelas. Nah, keracunan makanan lah. Tapi ini tidak ada kegiatan apa-apa di wilayah kita, nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma hanya pemberian aja. Ya berjalan 2-3 jam barulah ada kejadian seperti itu setelah menerima rice box tadi. Nggak ada koordinasi dengan kita, ya ini melalui antar teman aja, nggak ada koordinasi dengan wilayah. Pemberian begitu aja gitu loh. Tak tinggal diam, salah satu korban keracunan pun telah melapor ke Polres Jakarta Utara. Laporan tersebut sebagai respons kekecewaan korban. Sementara saat mengunjungi pasien di RSUD Koja Jakarta, DPP PSI menegaskan pembagian nasi kotak telah sesuai prosedur. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di PSI memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon doa supaya pasien yang masih di rumah sakit segera pulang, segera pulih, dan dapat bergabung kembali dengan keluarganya. Kondisinya untuk sekarang masih ada 5 pasien yang rawat inap, 29 sudah pulang rawat jalan, yang rawat inap kondisinya stabil dan segera bisa pulang ke rumah. Hingga saat ini penyebab keracunan masih dalam penyelidikan kepolisian. Sampel nasi box yang sempat disimpan warga pun telah dibawa ke laboratorium Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah ruas ibu kota tergenang usai Jakarta dilanda hujan. Informasi ini akan menjadi satu dari 5 berita pilihan pada hari ini. Kejar-kejaran terjadi dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Gambir, Jakarta Pusat tadi pagi. Seorang pemulung bahkan marah-marah tak terima saat ditangkap petugas. Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat pun harus berlarian mengejar pengamen yang kabur saat akan diamankan. Razia digelar lantaran maraknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat sejumlah ruas di kawasan Tegal, Parang, Mampang, Jakarta Selatan tergenang. Akibat genangan setinggi 70 cm ini, aktivitas warga terganggu. Mobil yang nekat melintas pun harus didorong agar tidak mogok dalam genangan. Diduga genangan air terjadi akibat buruknya sistem drainase di sekitar permukiman.
Warga desa Rendu Butoe NTT ini menangis di hadapan aparat mengharap belas kasihan agar mereka mengurungkan niatnya untuk mengukur kawasan waduk. Untuk kesekian kalinya, warga adat Rendu menolak rencana pembangunan waduk Mbai Lando. Penolakan dari warga adat lantaran tidak ingin tanah adat terusik pembangunan waduk. Setelah mendapat penolakan, petugas pengukuran pun untuk sementara mengurungkan niatnya. Tim Basarnas masih mencari 9 anak buah kapal motor Liberty 1 yang tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Kapal kargo tersebut diduga tenggelam usai dihantam badai Sabtu lalu. Pencarian kembali dilanjutkan hari ini dari Pulau Sapeken, Sumeneb, Jawa Timur menggunakan kapal SAR Arjuna. Operasi pencarian disesuaikan dengan titik-titik prediksi arus usai mengidentifikasi lokasi tenggelamnya kapal. Dalam operasi hari ini, petugas mengerahkan 17 ABK dan 5 orang tim penyelamat. Inilah detik-detik usai kecelakaan minibus di Jalan Raya Buntu Kemeranjen Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 2 mobil travel. Warga sekitar berupaya menyelamatkan sopir mobil travel yang terjepit. Dengan alat seadanya, kedua sopir berhasil dievakuasi. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus melaju dari arah barat. Tiba-tiba mobil yang dikemudikan UP warga Bendosari, Sukoharjo hilang kendali sehingga oleng ke kanan. Dari arah berlawanan datang minibus yang dikemudikan RPR warga Jakarta Selatan. Karena jarak sudah dekat, kedua mobil pun tabrakan. Apa yang membuat relawan Jokowi mania melayangkan gugatan atas tes swab PCR? Kami akan hadirkan informasinya setelah itu untuk Anda.